Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadiran Allah yang Maha Ghafur, yang mana atas karunia-Nya kita semua masih diberikan kesempatan hidup sampai saat ini. Dan tak lupa, sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Ainul Husni Fitriah. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membahas tentang hakikat pembelajaran matematika ditinjau dari filsafat ilmu yang berkaitan dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Hanya saja sebelum kita membahas filsafat ilmu yang berhubungan dengan tiga yang tadi yang saya sebutkan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, mari kita bahas terlebih dahulu tentang pembelajaran matematika. Jadi, pembelajaran matematika itu menurut kalian penting nggak untuk kita pelajari? Iya, pembelajaran matematika itu sangat penting ya untuk kita pelajari ataupun semua orang pelajari. Mengapa demikian? Karena kehidupan kita ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya matematika. Contoh saja ketika jual beli, setidaknya setiap orang itu harus memahami konsep kali, konsep bagi, konsep tambah, konsep kurang, karena di kehidupan itu kita tidak akan pernah lepas dari konsep-konsep dasar matematika itu ya. Contoh saja ketika kita sedang melakukan interaksi jual beli, kan di sana terjadi komunikasi matematika ya, walaupun mungkin sebagian orang tidak merasakan bahwa itu tuh merupakan sebuah interaksi matematika. Dalam jual beli, contoh kita membeli satu apel yang harganya Rp3.000. Terus ketika kita membeli 4 apel, berapakah harga yang harus kita bayar? Nah, kan di situ matematika bermain. Tidak hanya pada jual beli ya, matematika juga bermain pada hampir seluruh aspek. Contoh, ketika kita membuat suatu rumah, contoh ya, jangan kita tuh, contoh ketika tukang bangunan membuat suatu rumah, apakah di sana tidak ada matematika yang bermain? Oh, tentu saja ada. Di mana matematika bermain? Ketika sang pekerja itu mengukur luas tanah untuk sebuah bangunan, apakah di sana tidak ada matematika bermain? Ada kan? Terus ketika pekerja itu ingin membuat jendela, membuat pintu, dan membuat pokoknya mah semua bagian yang ada di bangunan itu tidak akan luput dari matematika. Terus apalagi yang masih berhubungan dengan matematika? Tentunya sangat banyak ya. Oleh karena itu setiap orang sangat-sangat disarankan untuk menguasai setidaknya konsep-konsep dasar yang ada pada matematika. Tidak hanya matematika dalam kehidupan sehari-hari saja ya. Sebenarnya matematika kayak matematika sedekah, dalam bersedekah itu ada matematikanya juga, di mana pada saat bersedekah ketika kita mengeluarkan sekian, maka Allah akan lipat gandakan dan menggantinya sekian. Nah, pokoknya mah intinya dari penjelasan kali ini bahwa pembelajaran matematika itu sangat perlu diberikan untuk semua orang, untuk semua jenjang pendidikan, karena matematika itu bersifat sangat-sangat penting dalam kehidupan, important lah gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang luput dari matematika. Filsafat ilmu ditinjau dari ontologi. Ada pendapat Peter Krauss, Lewis Whitebeck, dan John McMurray. Filsafat ilmu ditinjau dari ontologi. Menurut pendapat beberapa para ahli ya, tapi dalam kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan dari 3 pendapat saja ya. Yang pertama ada pendapat dari Peter Krauss.
Beliau mengatakan bahwa filsafat ilmu merupakan suatu bagian filsafat yang mencoba berbuat bagi ilmu yang filsafat seumumnya melakukan pada seluruh pengalaman manusia. Terus yang kedua ada pendapat dari Lewis Beck. Lewis Beck mengatakan bahwa filsafat ilmu mempertanyakan dan menilai metode-metode pemikiran ilmiah serta mencoba menetapkan nilai dan pentingnya usaha ilmiah sebagai suatu keseluruhan. Sedangkan yang ketiga ada pendapat dari John McMurray mengatakan bahwa filsafat ilmu itu bersangkutan dengan pemeriksaan kritis terhadap pandangan-pandangan umum, prasangka-prasangka alamiah yang terkandung dalam asumsi-asumsi ilmu atau yang berasal dari keasyikan dengan ilmu. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu adalah sebuah penilaian terhadap segala pandangan yang berdasarkan pada proses pemikiran ilmiah. Filsafat ilmu ditinjau dari epistemologi. Hakikat ilmu berdasarkan epistemologinya. Jadi, salah satu bagian yang paling penting dari ilmu pengetahuan adalah kajian epistemologi mengenai keberadaan suatu ilmu. Kajian mengenai epistemologi bersangkutan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan. Dalam pembahasan filsafat ilmu, epistemologi dikenal sebagai subsistem dari filsafat. Epistemologi adalah teori pengetahuan yang membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan. Dan yang ketiga ada filsafat ilmu ditinjau dari aksiologi. Selanjutnya ada pembahasan tentang filsafat ilmu ditinjau dari aksiologinya. Nah, aksiologi matematika adalah ilmu yang menyoroti nilai dan kegunaan ilmu matematika. Menurut Hartman dalam Marsigit 2010 halaman 157, nilai matematika paling sedikit memuat 4 dimensi matematika. Memuat 4 dimensi matematika ya. Matematika itu mempunyai nilai karena maknanya, matematika mempunyai nilai karena keunikannya, matematika mempunyai nilai karena tujuannya, dan matematika mempunyai nilai karena fungsinya. Nah, aksiologi pendidikan matematika adalah ilmu yang menyoroti masalah nilai dan kegunaan ilmu pendidikan matematika. Oleh karena itu, kita perlu menyoroti apakah nilai dan kegunaan ilmu pendidikan matematika dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia atau tidak. Jadi, kesimpulan dari pembahasan pada kali ini yaitu filsafat dan ilmu adalah dua kata yang saling terkait, baik secara substansial maupun historis. Karena kelahiran ilmu tidak lepas dari peranan filsafat. Filsafat telah merubah pola pemikiran bangsa Yunani dan umat manusia dari pandangan mitosentris menjadi logosentris. Perubahan pola pikir tersebut membawa perubahan yang cukup besar dengan dikemukakannya hukum-hukum alam dan teori-teori ilmiah yang menjelaskan bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi. Filsafat ilmu adalah tinjauan kritis tentang pendapat ilmiah dengan menilai metode-metode pemikirannya secara netral dalam kerangka umum cabang pengetahuan intekstual. Dari silsilah lahir ilmu-ilmu pengetahuan yang selanjutnya berkembang menjadi lebih terspesialisasi dalam bentuknya yang lebih kecil dan sekaligus semakin aplikatif dan terasa manfaatnya. Filsafat sebagai induk dari segala ilmu membangun kerangka berpikir dengan meletakkan 3 dasar utama yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi.
Dan objek dari filsafat ilmu itu dapat terbagi menjadi dua objek, yaitu material dan objek formal. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, pembahasan kita pada kali ini sudah selesai. Saya menyadari sekali ya, banyak kesalahan dan kekurangan yang terjadi di dalam video ini. Maka dari itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Dan mudah-mudahan video yang saya buat ini bisa memberikan manfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Akhirul kalam, aku syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.